Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praga Firdaus absen 28 kelas 11. Di sini saya sebagai pembicara satu tim kontra. Saya tidak setuju dengan mosi. Mosi pada kesempatan kali ini adalah sastra masuk kurikulum. Saya menjelaskan latar belakang dan berbagai argumen. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang kenapa mosi ini bisa ada. Latar belakang masuknya sastra ke dalam kurikulum pendidikan didorong oleh berbagai faktor yang menyangkut aspek budaya, sosial, dan pendidikan. Berikut beberapa alasan utama mengapa sastra dimasukkan ke dalam kurikulum. 1. Pengembangan keterampilan bahasa. Membaca dan menganalisis karya sastra membantu siswa meningkatkan kemampuan bahasa mereka, termasuk kosakata, tata bahasa, dan kemampuan menulis. Sastra juga mendorong pemahaman membaca yang lebih dalam dan analitis. Kedua, pemahaman budaya dan identitas. Karya sastra seringkali mencerminkan nilai-nilai tradisi dan sejarah suatu bahasa. Dengan mempelajari sastra, siswa dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya mereka sendiri serta budaya lain yang penting dalam dunia yang semakin global. Ketiga, peningkatan empati dan pemahaman sosial. Sastra memungkinkan siswa untuk melihat dunia dari berbagai perspektif yang dapat meningkatkan empati dan pemahaman terhadap orang lain. Karya sastra seringkali mengeksplorasi tema-tema universal seperti cinta, penderitaan, konflik, dan moralitas. Keempat, pengembangan pemikiran kritis. Menganalisis teks sastra menuntut siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Mereka harus mampu memahami simbolisme tema dan makna yang lebih dalam dari teks serta menghubungkannya dengan konteks historis dan sosial. Kelima, ekspresi kreatif. Sastra juga mendorong ekspresi kreatif, baik melalui tulisan maupun diskusi. Siswa diajak untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang berbagai tema yang diangkat dalam karya sastra dan menciptakan karya tulis mereka sendiri. Keenam, keseimbangan pendidikan. Menambahkan sastra ke dalam kurikulum membantu menciptakan keseimbangan antara pendidikan yang berfokus pada sains dan teknologi dengan aspek humaniora, sehingga membentuk individu yang lebih holistik. Ketujuh, pembentukan karakter. Banyak karya sastra yang menyajikan pelajaran moral dan etika yang dapat membantu dalam pembentukan karakter siswa. Melalui cerita dan karakter, siswa dapat belajar tentang nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, keberanian, dan kesetiaan. Secara keseluruhan, integrasi sastra ke dalam kurikulum pendidikan bertujuan untuk memberikan pendidikan yang komprehensif yang tidak hanya mengasah kemampuan akademik tetapi juga membangun aspek emosional, sosial, dan moral siswa. Menurut pendapat saya, mengeluarkan sastra dari kurikulum pendidikan dapat didasarkan pada beberapa argumen. Pertama, keterbatasan waktu dan sumber daya. Kurikulum sekolah sudah sangat padat dengan berbagai mata pelajaran yang dianggap lebih esensial seperti matematika, sains, dan teknologi. Memasukkan sastra mungkin dianggap mengurangi waktu dan sumber daya yang dapat dialokasikan untuk mata pelajaran lain yang dianggap lebih kritis untuk kesuksesan karir di masa depan. Kedua, relevansi terhadap kebutuhan zaman. Di era digital dan teknologi yang berkembang pesat, keterampilan teknis dan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics seringkali lebih dihargai. Beberapa berpendapat bahwa fokus pendidikan harus diarahkan pada keterampilan yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja modern, sementara sastra dianggap kurang relevan dengan kebutuhan ekonomi industri saat ini. Ketiga, subjektivitas penilaian. Penilaian karya sastra seringkali bersifat subjektif dan sulit untuk diukur secara objektif. Ini dapat menyulitkan dalam hal standar evaluasi siswa yang adil dan konsisten dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain yang lebih kuantitatif. Keempat, minat dan keterlibatan siswa. Tidak semua siswa memiliki minat atau apresiasi terhadap sastra.
Memaksakan pembelajaran sastra dalam kurikulum bisa jadi kontraproduktif jika siswa tidak terlibat atau tertarik, yang pada akhirnya dapat menurunkan motivasi belajar mereka secara keseluruhan. Kelima, alternatif sumber pembelajaran. Di zaman modern, akses terhadap karya sastra bisa didapatkan dengan mudah melalui internet dan perpustakaan digital. Oleh karena itu, beberapa berargumen bahwa sastra tidak perlu diajarkan secara formal di sekolah karena siswa bisa mengakses dan mempelajarinya sendiri jika mereka tertarik. Keenam, kendala sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang memadai, seperti guru yang kompeten di bidang sastra, buku-buku sastra berkualitas, atau fasilitas yang mendukung pembelajaran sastra secara efektif. Hal ini dapat menghambat implementasi yang efektif dan merata di semua sekolah. Ketujuh, budaya lokal dan globalisasi. Di beberapa tempat, terdapat kekhawatiran bahwa fokus pada sastra tertentu dapat mengabaikan keberagaman budaya lokal atau menghambat integrasi budaya global yang lebih luas. Penekanan pada sastra nasional tertentu mungkin tidak relevan atau kurang dikenal oleh siswa di berbagai wilayah dengan latar belakang budaya yang berbeda. Meskipun terdapat argumen kontra ini, perlu juga diakui bahwa sastra memiliki nilai penting dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, empati, dan pemahaman budaya yang lebih luas. Namun, penentuan masuknya sastra ke dalam kurikulum harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah atau sekolah.